Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Tresnadiansyah, NIM 0442500805. Untuk kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan dan komputer. Oke. Untuk sebelumnya kita sudah dikasih panduan praktik ya, panduan praktik mengerjakan tugas tutorial ini. Nah, dari perintah-perintah ini semua yang kita jalankan di command prompt atau di CMD ya. Oke, saya di sini sudah membuka command prompt saya atau CMD saya. Untuk perintah pertama, kita menggunakan cd atau sini kita misal. Nah, untuk perintah cd ini untuk digunakan untuk pindah directory. Jadi misal ini kan di dalam C user aser. Misal saya mau ke dalam lokal E, cd masuk ke dalam folder misal semester 4 UT, CD semester 4 UT. Nah, itu ada di dalam lokal E. Misal masuk lagi ke dalamnya lagi, misalnya proses bisnis. Nah, untuk kegunaan CD ini adalah untuk berpindah-pindah directory. Oke, yang kedua kita lanjut ke perintah cls. Nah, untuk perintah cls ini dia akan meng-clear semua atau menghapus riwayat perintah kita sebelumnya. Jadi pada komputer atau CMD ini dia akan meng-clear semua riwayat yang pernah kita masukkan. Coba kita enter. Nah, dia hilang yang atas. Coba kita keluar dulu ya. Kita cls lagi. Nah, dia kosong sebelumnya. Untuk perintah cls ini. Yang kedua cls tanda tanya. Nah, untuk perintah cls tanda tanya ini juga untuk menampilkan file bantuan untuk perintah cls. Nah, jadi clear the screen. CLS apakah sudah bersih, berarti clear gitu. Lanjut untuk perintah yang selanjutnya yaitu dir tanda tanya. Tanda tanya. Nah, untuk perintah dir tanda tanya ini sendiri untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Nah, seperti itu. Kita klik satu keyword. Oke, kita lanjut ke ipconfig. Ya, tadi dir ya. Kita lanjut ke ipconfig. Nah, untuk ipconfig ini sendiri dia menampilkan seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Salah satunya untuk perintah ipconfig ini dia menampilkan misal jaringan atau IP address dengan perangkat yang sedang kita pakai atau koneksi internet yang sedang kita pakai itu bisa ditampilkan dengan IP address ini. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya ya. ipconfig al. Nah, untuk ipconfig al ini sendiri dia digunakan untuk memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address. Ya, jadi di sini semua ipconfig itu tampil. ipconfig al. Nah, baik, kita lanjut ke ipconfig tanda tanya. ipconfig tanda tanya. Nah, ipconfig tanda tanya ini sendiri itu berfungsi untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Misal ada ipconfig, ada ipconfig/al, ipconfig/renew, ipconfig/renew l bintang, ipconfig/release bintang kon bintang, dan lain sebagainya.
Oke, baik, kita lanjut ke IP config release. IP config release, IP config slash release, IP config slash release. Nah, untuk IP config slash release ini sendiri dia berfungsi untuk mereset ya. Jadi dia IP config slash release itu berfungsi untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Jadi kita dimod ulang untuk IP addressnya itu. Semua IP kita reset, dimod ulang oleh perintah IP config release. Jadi kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu IP config display DNS. IP config rename ya, IP config slash rename. Oke, baik, untuk IP config slash rename sendiri ini dia berfungsi menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Nah, seperti itu untuk fungsi dari perintah IP config slash rename. Lanjut ke perintah selanjutnya, IP config slash display DNS. IP config slash display DNS. Nah, untuk fungsi perintah dari IP config slash display DNS ini sendiri, dia menampilkan domain name system termasuk lokal koneksi. Nah, itu adalah salah satu untuk perintah IP config slash display DNS. Lanjut untuk perintah selanjutnya, flush DNS. IP config flush DNS. Ya. Nah, untuk IP config slash flush DNS sendiri ini dia berfungsi untuk mengosongkan atau mereset DNS cache atau cache ya. Jadi mereset cache-cache sebelumnya itu biar bersih dulu gitu. Untuk perintah IP config flush DNS. Lanjut ke perintah selanjutnya, IP config register DNS. IP config register. Nah, untuk perintah IP config slash register DNS ini sendiri dia berfungsi untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terkait ya, atau server terdekat. Jadi fungsi dari IP config slash register DNS dia itu untuk mendaftarkan komputer kita kepada DNS terdekat. Nah, seperti itu. Lanjut ke IP config ping ya. Flush sudah, display register ke ping. Nah, untuk fungsi perintah ping ini sendiri dia untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Nah, itu adalah untuk fungsi dari perintah ping. Lanjut ke netstart. Baik, untuk perintah netstart ini sendiri dia untuk menampilkan informasi statistik kompleks jaringan dari komputer yang kita pakai atau komputer yang dipakai. Nah, itu adalah fungsi dari perintah netstart. Oke, baik, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Enter. Nah, untuk fungsi dari perintah threaded ini sendiri dia untuk memberikan informasi
dari rute yang dilewati dilewati dan dipaket untuk mencapai tujuan. Nah, itu adalah fungsi perintah dari tracer. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu piping. Nah, untuk perintah piping ini sendiri, dia berfungsi untuk mengukur network loss ya. Jadi untuk perintah piping ini dia digunakan untuk mengukur network loss. Oke, baik, kita lanjut ke perintah selanjutnya, nslookup. nslookup. Nah, untuk perintah nslookup ini sendiri dia berfungsi untuk menampilkan tentang nama DNS terkait IP yang sesuai. Nah, untuk menampilkan nama DNS terkait dengan IP yang sesuai, itu adalah fungsi dari perintah nslookup. Oke, kita lanjut ke nets. Nah, untuk fungsi nets ini sendiri dia untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sudah berjalan. Nah, itu adalah fungsi dari untuk nets. Kita lanjut ke router. Oke, untuk fungsi router ini sendiri dia itu untuk menambah atau menghapus atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Nah, itu adalah fungsi dari perintah router atau route. Oke, baik, yang terakhir kita ke perintah net ya. Nah, untuk perintah net sendiri ini dia berfungsi untuk menampilkan opsi tampilan pengguna, nilai, dan seperti penggunaan sesi gitu ya. Jadi untuk perintah net itu berfungsi untuk menampilkan opsi tampilan pengguna, sesi, ataupun nilai. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari perintah net. Oke, baik, untuk tugas 2 jaringan komputer ini sekian yang saya berikan. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Saya Dani Trisna Febriansyah pamit dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.